Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Amanah dari Fakultas Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafilin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi ekonomi yang membahas perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh, di mana perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan baik. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan, adanya peningkatan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja, kapasitas produksi. Yang ketiga, meningkatkan kepastian produksi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi negara. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah permintaan terlalu besar terhadap suatu barang jasa perekonomian sehingga menyebabkan kenaikan harga. Jika inflasi terjadi, pertumbuhan perekonomian akan terhambat. Terus yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi sangatlah penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi. Yang keenam, menyeimbangkan pembayaran neraca ke luar negeri untuk menghindari defisit pembayaran luar negeri. Yang ketiga, adapun ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkatan aktivitas ekonomi negara, kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat. Adapun dasar-dasar ekonomi makro dalam perspektif Islam. Sejarah ekonomi makro pada abad ke-8 berawal dari teori Adam Smith. Kemudian lahirlah praekonom yang melahirkan teori ekonomi liberal. Setelah terjadi krisis pada abad ke-20, maka lahirlah teori ekonomi makro. Adapun masalah-masalah dalam ekonomi makro konvensional dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek, mengelola ekonomi agar terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama, inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Pada jangka panjang harus sesuai antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi. Adapun sejarah ekonomi makro Islam. Pada masa Rasulullah, kebajikan fiskal, keuangan dan pajak, pengeluaran negara, dan pendirian Baitul Mal. Pada masa Abu Bakar, adil, teliti dalam membagi zakat. Pada masa Umar, memungut dengan benar, memberi hak atas kekayaan. Pada masa Utsman, wilayah semakin luas, maka semakin rumit sistem perekonomian. Dan pada masa Ali, pendistribusian seluruh dana Baitul Mal, mencetak uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Makro konvensional adalah ilmu yang membahas masalah demi masalah secara global. Makro Islam adalah ilmu yang mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Pengaruh ekonomi makro dalam pengembangan bisnis. Ekonomi makro adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi berskala besar. Ekonomi makro terdiri dari beberapa komponen yang dapat secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan, termasuk pengembangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.